Query lanjutan. Pokok bahasan, subquery dan penggunaannya, kemudian subquery dengan banyak kolom, pairwise comparison subquery, non-pairwise comparison subquery, penggunaan query dalam clause from, ekspresi skalar, dan korelasi subquery dan penggunaannya, penggunaan query dengan clause with. Tujuan belajar, setelah mempelajari materi dalam bab ini, mahasiswa diharapkan dapat menulis subquery dengan banyak kolom, dapat menggambarkan dan menjelaskan karakteristik dari subquery pada saat didapatkan nilai 0, dapat menulis subquery dengan clause form, dapat menggunakan skalar subquery dalam SQL, dapat menggambarkan tipe dari persoalan yang dapat dipecahkan dengan menggunakan subquery yang berkorelasi, dapat menulis subquery yang berkorelasi, melakukan update dan delete baris dengan menggunakan subquery yang berkorelasi, dapat menggunakan operator axis dan nor axis, dapat menggunakan clause with. Tabel yang digunakan pada pembahasan yaitu ada 3 buah tabel yang digunakan masing-masing memiliki struktur sebagai berikut ini. Nama tabel departemen, dapat kolom departemen ID, departemen name, manager ID, dan location ID. Sini yang menjadi primary key-nya adalah departemen ID. Kemudian tabel kedua yaitu tabel employees dengan kolom employees ID, first name, last name, dan departemen ID. Di sini employees ID menjadi primary key dan departemen ID menjadi foreign key. Tabel job history, ada employee ID, start date, end date, job ID, dan operator dan departemen ID. Subquery, apa itu subquery? Subquery adalah statement select yang dilampirkan sebagai klausa dalam SQL statement yang lain. Ini main query-nya ada select, from, where, kemudian subquery-nya itu ada select, from, where. Penggunaan subquery. Subquery digunakan untuk menyelesaikan persoalan di mana terdapat suatu nilai yang tidak diketahui atau unknown values. Contohnya select last name from employees where salary, kemudian select salary from employees where employee ID sama dengan 149, maka muncul tabel last name dengan tabel sebagai berikut ini. Query di atas akan menampilkan nama pegawai yang gajinya lebih dari pegawai dengan nomor pegawai 149. Sebelumnya, gaji dari pegawai dengan nomor pegawai 49 tidak diketahui. Untuk itu, kita ditempatkan sebagai subquery agar nilai yang tidak diketahui tersebut dapat diketahui, dan pada ilustrasi gambar di atas, nilai gaji dari pegawai 49 adalah 10.500. Pada subquery dengan banyak kolom, setiap baris dari main query dibandingkan dengan nilai dari subquery multiple row dan multiple column. Contohnya select employee ID, manager ID, department ID from employees where manager ID, department ID in select manager ID, department ID from employees where employees ID in 178,174 and employees ID not in 178,174. Pembandingan kolom. Pembandingan kolom dalam subquery, banyak kolom dapat berupa pembandingan berpasangan atau pairwise comparison subquery. Kemudian pembandingan tidak berpasangan atau non-pairwise comparison subquery. Pairwise comparison subquery. Berikut contoh pembandingan berpasangan untuk menampilkan detail dari data pegawai yang dimanajeri oleh manajer dan departemen yang sama dengan yang dimiliki oleh nomor pegawai 178. Berikut ini adalah SQL-nya, yaitu select employee ID, departemen manager ID, departemen ID from employees where manager ID, departemen ID in select manager ID, departemen ID
from employees where employees ID in 178,174 and employees ID not in 178,174. Non-pairwise compression subquery. Data pegawai yang dimanajeri oleh manajer yang sama dengan pegawai dengan nomor pegawai 174 atau 141 dan bekerja dalam departemen yang sama dengan pegawai yang memiliki nomor pegawai 174 atau 141. Berikut ini adalah SQL-nya, yaitu select employee ID, manager ID, department ID from employees where manager ID in select manager ID from employees where employees ID in 174, 141 and department ID in select department ID from employees where employees ID in 174, 141 and employees ID not in 174, 141. Penggunaan query dalam closure form. Query bisa diletakkan di dalam closure form untuk membentuk tabel temporer. Query semacam ini dikenal juga dengan istilah inline view karena tidak membentuk objek database. Berikut ini contoh penggunaan query dalam closure form. Skillnya yaitu select a.last name, a.salary, a.department ID dan b.salary. Kemudian employees A, select department ID, AVG, salary dialaskan dengan sal AVG, kemudian from employees, kemudian group by department ID dialaskan dengan B, where A dan department ID sama dengan B dot department ID, and A salary lebih dari B dot sal AVG. Maka akan dimunculkan tabel berikut, yaitu last name, salary, department ID, dan sal AVG. Query di atas menampilkan nama dan gaji dari pegawai yang gajinya lebih besar dari rata-rata gaji pegawai pada departemen tempat dia bekerja. Ekspresi skalar subquery. Ekspresi skalar subquery adalah subquery yang mengembalikan hanya satu nilai kolom dari satu baris. Berikut ini adalah contoh SQL-nya, yaitu select employee ID, last name, this when department ID sama dengan select department ID from department where location ID sama dengan 1800 dengan mempunyai nilai 20, kemudian then Canada, else USA and location dialaskan dengan location, kemudian from employees. Berikut ini contoh penggunaan scalar subquery dalam closure order by. Skillnya yaitu select employees ID, last name from employees dialaskan dengan E, kemudian order by select department name from department D, department dialaskan dengan D, kemudian where E department ID sama dengan D dot department ID. Korelasi subquery. Korelasi subquery digunakan untuk pemrosesan baris per baris. Tiap-tiap subquery dijalankan sekali untuk setiap baris dari outer query. Prosesnya sebagai berikut ini. Pertama, mengambil baris dari outer query, kemudian dijalankan inner query dengan menggunakan nilai baris kandidat. Kemudian gunakan nilai dari inner query untuk qualify atau disqualify baris kandidat, kemudian dibalikan lagi, ambil baris dari outer query, dan begitu kelanjutannya. Cara penulisan dari korelasi subquery. Skillnya select kolom 1, kolom 2 from tabel outer where kolom 1 operator, select kolom 1, kolom 2 from tabel 2 where explorer 1 sama dengan outer.explorer 2. Berikut ini contoh penggunaan korelasi subquery untuk mencari pegawai yang penghasilannya melebihi rata-rata penghasilan pada departemen tempat mereka bekerja. Skillnya sebagai berikut ini, yaitu select last name, salary, department ID from employees outer where salary lebih besar daripada select AVG
application salary from employees where department ID sama dengan author.department ID. Setiap saat baris dari outer query diproses, maka inner query dievaluasi. Berikut ini contoh lain dari korelasi subquery, yaitu untuk menampilkan pegawai yang pernah berganti job sedikitnya 2 kali. Skillnya sebagai berikut ini, yaitu select a.employees ID, last name a.job ID from employees dialiaskan dengan e, kemudian bar 2 kurang dari sama dengan select count bintang from job history where employees ID sama dengan a.employees ID. Maka akan ditampilkan tabel berikut ini, yaitu employees ID, last name, dan job ID sebagai berikut. Korelasi subquery juga dapat digunakan untuk mengupdate baris pada satu tabel berdasarkan pada baris dari tabel yang lain. Korelasi seperti itu dinamakan dengan korelasi update. Ini cara SQL-nya melakukan update, yaitu update tabel 1 dialiaskan set kolom sama dengan select expression, kemudian from tabel 2 alias 2 where alias 1 dot kolom sama dengan alias 2 dot kolom. Pada contoh berikut, yaitu lakukan denormalisasi pada tabel employees dengan menambahkan satu kolom pada tabel employees untuk menyimpan nama departemen. Alter tabel employees, add department name, bar chart 14. Kemudian isi dari kolom nama departemen didapatkan dari tabel departemen dengan menggunakan korelasi update. Caranya update employees dialaskan dengan e, kemudian di set department name sama dengan select department name from department dialaskan dengan d, where a.department ID sama dengan d.department ID. Korelasi subquery juga dapat digunakan untuk menghapus baris pada satu tabel berdasarkan pada baris dari tabel yang lain. Korelasi seperti itu dinamakan dengan korelasi delete. Ini SQL-nya, yaitu delete, sintaknya delete from tabel 1 alias 1 where kolom operator select expression, kemudian from tabel 2 alias 2 where alias 1 dot kolom sama dengan alias 2 dot kolom. Berikut contoh penggunaan korelasi delete untuk menghapus baris-baris dari tabel employees yang juga terdapat pada tabel employees history. Skillnya sebagai berikut ini, yaitu delete from employees dialaskan dengan e, kemudian where employees ID sama dengan select employees ID from employees history where employees ID sama dengan e.employees ID. Penggunaan operator exist dan non-exist. Operator exist dan non-exist digunakan untuk menguji keberadaan dari baris dalam himpunan hasil dari subquery. Jika ditemukan, maka pencarian tidak dilanjutkan dengan dalam inner query dan kondisi ditandai dengan true. Jika tidak ditemukan, maka kondisi ditandai false dan kondisi pencarian dilanjutkan dalam inner query. Skillnya sebagai berikut ini, yaitu select employees ID, last name, job ID, department ID from employees order where exist, select X from employees where manager ID sama dengan author employees ID. Maka kita tampilkan tabel employees ID, last name, job ID, dan department ID sebagai berikut ini. Berikut contoh penggunaan operator not exist untuk menampilkan semua departemen yang tidak mempunyai pegawai. Select department ID, department name from department dialaskan dengan D, where not exist, select X from employees, where department ID sama dengan D.department ID, maka akan ditampilkan tabel department ID dan department name sebagai berikut ini. Kemudian penggunaan clause with. Dengan menggunakan clause with, kita dapat menggunakan block query yang sama dalam statement select pada saat terjadi lebih dari sekali dalam kompleks query. Clause with mendapatkan hasil dari block query dan menyimpannya dalam table space temporer kepunyaan user.
Klausa with dapat meningkatkan performasi. Berikut ini adalah contoh SQL-nya, yaitu with depth cost as select the department name, sum a salary as depth sama dengan total dialaskan dengan depth total, from employees dialaskan dengan E, kemudian departemen dialaskan dengan D, where A department ID sama dengan D department ID, kemudian group by D department name. AVG cost as select sum depth total bagi count bintang as depth AVG. Jadi tadi dialaskan dengan departemen AVG from department cost. Select bintang from depth cost where depth total lebih dari select depth AVG from AVG cost. Order by department name. Contoh penggunaan clause with di atas digunakan untuk menampilkan nama departemen dan total gaji untuk tiap departemen yang memiliki total gaji lebih besar dari gaji rata-rata pada sembarang departemen. Oke, demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.